Tangis orang tua dari para remaja korban perdagangan manusia ini seketika pecah saat melihat anak dan keluarga mereka tiba di Polres Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya, 4 remaja perempuan yang semuanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji 15 juta rupiah per bulan. Kami terpaksa mengaburkan sebagian gambar demi melindungi identitas korban yang masih berusia di bawah umur beserta keluarganya. Dengan niat membantu ekonomi keluarga di saat pandemi, para remaja ini justru terjebak sindikat perdagangan orang. Para remaja yang rata-rata masih berusia 14 tahun ini dipaksa bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam dan sempat mengalami penyekapan dan penyiksaan. Kasus ini terungkap setelah salah satu orang tua korban yang melaporkan kehilangan anaknya selama 3 bulan. Hingga kini, polisi dari Polres Indramayu bekerja sama dengan Polres Paniai Polda Papua masih mengejar para pelaku. Dipekerjakan sebagai pemandu lagu di salah satu tempat hiburan yang berada di wilayah hukum Polres Paniai. Itu udah berapa bulan Pak di sana Pak, para korban ini Pak? Menurut informasi mereka rata-rata sudah sampai 2-3 bulan ada di sana. Modusnya apa Pak? Modus dari hasil informasi sementara dari korban, anak, mereka dibujuk untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji sejumlah 15 juta rupiah per bulan. Sementara itu, kejahatan perdagangan orang juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah diperiksa di Mapolres Tasikmalaya, 6 perempuan dewasa korban perdagangan orang diizinkan pulang oleh petugas. Selama 4 bulan, ke-6 korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di kawasan Puncak, Bogor. Kasus ini mendapat perhatian dari istri Wakil Gubernur Jawa Barat, Lina Ruzanul Ulum. Lina mendatangi 6 korban perdagangan manusia untuk memberikan motivasi dan menguatkan para korban. Lina juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pelatihan kepada korban agar memiliki keterampilan. Teman-teman juga sudah tahu ya seperti apa. Saya kesini untuk memberikan motivasi, terus juga menjemput mereka untuk dibawa oleh DP3 AKB Provinsi Jawa Barat supaya mereka bisa diantar kembali ke rumahnya masing-masing. Terus tapi sebelumnya insya Allah mereka akan diberi motivasi dan lain-lain. Sebelumnya, kasus perdagangan manusia ini terungkap saat petugas Polres Tasikmalaya mencari seorang remaja perempuan berusia 14 tahun asal Tanjung Jaya yang dilaporkan hilang selama 10 hari. Bersamaan dengan pengungkapan kasus eksploitasi terhadap remaja ini, polisi menemukan fakta lain tentang adanya perdagangan orang yang melibatkan 6 perempuan dewasa sebagai korbannya. Korbannya juga ketika kita sampai ke lokasi di TKP, kami amankan juga 6 orang korban lainnya. Jadi ini lengkap sebetulnya. Yang merekrut ada, yang mengirim ada, yang menerima ada, yang melakukan eksploitasi seksualnya juga ada. Korban lainnya 6 orang ini sudah dewasa semua. Itu warga mana aja Pak? Ada yang warga Cianjur, Sukabumi, Bandung juga ada. Polisi telah menangkap 4 pelaku di sejumlah tempat berbeda. 4 pelaku memiliki peran berbeda-beda dan rata-rata telah menjalankan aksi kejahatan selama 2 tahun terakhir. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui kemungkinan adanya tersangka lain. Atas kejahatannya, para tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 3-15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Arima berarti yang nampung. Berarti yang nampung siapa? Kamu ya?